Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadila dengan NIM 2423170014 dari kelas 4A Manajemen Haji dan Umroh. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur modal dan leverage. Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan harus mengambil keputusan keuangan yang tepat, terutama dalam hal pendanaan. Apakah perusahaan menggunakan modal sendiri atau hutang? Nah, kombinasi di antara keduanya disebut dengan struktur modal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep leverage. Leverage adalah penggunaan dana yang memiliki biaya tetap, seperti utang, untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Konsep ini mirip seperti pengungkit dalam fisika. Jika digunakan dengan baik, leverage bisa meningkatkan keuntungan. Namun, jika kondisi perusahaan sedang tidak stabil, leverage juga bisa memperbesar kerugian. Jadi, leverage di sini memiliki dua sisi, yaitu meningkatkan keuntungan dan yang terakhir juga meningkatkan risiko. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis leverage. Dalam manajemen keuangan terdapat 3 jenis leverage. Yang pertama ada operating leverage. Operating leverage adalah yang berkaitan dengan biaya operasional tetap. Kemudian yang kedua ada financial leverage. Financial leverage adalah yang berkaitan dengan penggunaan utang. Kemudian yang ketiga ada combined leverage. Combined leverage adalah gabungan antara keduanya yang sudah saya jelaskan di nomor 1 dan 2 tadi. Kemudian semakin tinggi leverage, maka laba perusahaan akan semakin sensitif terhadap perubahan penjualan. Selanjutnya, ada financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan utang untuk meningkatkan laba bersih atau return of equity atau yang bisa disingkat dengan ROE. Nah, dengan adanya utang, perusahaan harus membayar bunga tetap. Jika laba lebih besar dari bunga, maka keuntungan pemegang saham akan meningkat. Namun, jika laba menurun, bunga harus tetap dibayar, sehingga risikonya akan menjadi meningkat. Nah, peranan financial leverage di sini ada beberapa. Di antaranya adalah meningkatkan ROE atau yang saya sebut dengan return of equity. Yang kedua ada membantu ekspansi. Yang ketiga, memberi manfaat pajak. Dan yang keempat, membantu struktur modal. Membantu atau mengoptimalkan struktur modal. Kemudian di sini ada juga pengukuran dan contoh. Financial leverage diukur dengan DFL atau Degree of Financial Leverage. Rumusnya adalah DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurang bunga. Contoh, jika EBIT-nya 300 juta dan bunganya 100 juta, maka DFL-nya adalah 1,5. Artinya, jika laba itu naik 10%, maka laba bersih naik 15%. Tapi, kalau laba turun 10%, maka juga akan turun sebanyak 15%. Nah, jadi leverage itu memperbesar perubahan laba. Kemudian di sini ada juga risiko dan dampak. Financial leverage itu ternyata juga meningkatkan risiko ekuitas. Semakin besar utang, maka risiko akan semakin tinggi. Kemudian laba makin tidak stabil. Nah, ada pun juga dampak positifnya, yaitu yang pertama meningkatkan keuntungan, yang kedua membantu ekspansi, yang ketiga ada manfaat pajak. Nah, dampak negatifnya adalah risiko bayar gagal, kemudian ada juga potensi kebangkrutan. Kemudian, strategi. Untuk mengelola risiko, perusahaan tersebut harus
menjaga rasio utang tetap sehat, kemudian membuat perencanaan laba, kemudian menjaga arus kas, dan yang terakhir menggunakan utang secara bijak. Sebagai kesimpulan, leverage merupakan strategi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan potensi keuntungan dengan memanfaatkan dana berbiaya tetap. Dengan penggunaan yang tepat, leverage bisa menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa leverage bukan tanpa risiko. Semakin tinggi leverage yang digunakan, maka semakin besar pula potensi kerugian yang harus ditanggung, terutama ketika kondisi tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Kunci utamanya adalah keseimbangan. Bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan leverage secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Dengan pengelolaan yang baik, perencanaan yang matang, serta pengawasan yang disiplin, leverage dapat menjadi strategi yang memberikan manfaat jangka panjang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.